Tes, tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Azki Nur Aulia Putri, anggota tim PKL PTLSKK dari SMK N2 Bandung, selaku moderator di workshop hari ini. Minggu kemarin dari workshop RPL, kita sudah membahas tentang materi Modern Full Stack Web Development. Untuk workshop minggu ini, uh, kita akan membahas tentang pengembangan aplikasi web modern dengan React.js dan Flutter. Workshop hari ini akan disampaikan oleh rekan saya, Arya Aminuddin dan Haikal Habelul dari SMK Bina Putra Nusantara. Sebelum kita masuk ke pematerian, saya akan menjelaskan rundown workshop hari ini. Workshop dibuka dengan pembukaan, kemudian lanjut ke penjelasan teori oleh pemateri yang terdiri dari beberapa materi, yaitu membangun dan menyebarkan aplikasi React, GitHub, React.js lanjutan, menambahkan style dan data, React.js lanjutan, interaktif UI, project web dengan React.js, pengenalan Flutter dan Dart, lalu dasar Dart. Lalu dilanjut dengan progress report team atau laporan mingguan pekerjaan. Lalu di sesi tanya jawab yang berlangsung selama 10 menit dan diakhiri dengan penutupan. Baik, langsung saja kita ke materi. Untuk pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Aminuddin dari SMK Bina Putra Nusantara. Sini ini ada membangun dan menyeberangkan aplikasi REST gitu. Brand visionary. Pengenalan REST, apa itu REST dan mengapa menggunakannya. Apa itu REST? REST adalah pustaka JavaScript yang kuat untuk membangun antarmuka pengguna UI yang interaksi dan berkinerja tinggi, dikembangkan oleh Facebook. REST telah menjadi pilihan populer untuk pengembangan web modern. Mengapa REST? REST menawarkan berbagai manfaat, termasuk deklaratif dan efisien, komponen yang dapat digunakan kembali, virtual DOM untuk performa cepat, komunikasi besar, dan dukungan yang kuat. Memenuhi proyek REST, persiapan lingkungan pengembangan. 1. Instalasi Node.js. Node.js menyediakan lingkungan README untuk menjalankan JavaScript. Membangun komponen REST, struktur dan sinkes struktur komponen. Komponen REST adalah unit UI independen yang dapat digunakan kembali. Setiap komponen biasanya terdiri dari stage data internal komponen. Terus data yang diteruskan dari komponen induk.
Reg, fungsi yang mengembangkan JSX yang menggambarkan UI komponen. Sintaks JSX JavaScript XML memungkinkan kita menulis kode HTML, dan klik di dalam file JavaScript. Ini meningkatkan keterbacaan dan kemudahan pembuatan UI. Rutin dalam aplikasi Reg, navigasi antar halaman. Reg Router adalah library populer untuk mengelola routing dalam aplikasi Reg. Ini memungkinkan kita membuat aplikasi multi halaman dengan navigasi yang mudah. 2. Membuat route. Kita dapat membuat route untuk berbagai halaman aplikasi dengan menggunakan komponen route dan Reg Router. 3. Link. Komponen link dari Reg Router digunakan untuk membuat link yang dapat bernavigasi antar halaman tanpa melakukan refresh halaman. Integrasi dalam API, mengambil dan mengelola data. Fetch API menyediakan cara standar untuk mengambil data dari server menggunakan permintaan HTTP. 2. Memproses data. Data yang diterima dari API biasanya perlu diproses dan diubah menjadi format yang sesuai untuk digunakan komponen Reg. 3. Mengelola stage. Data yang diperoleh dari API biasanya disimpan di dalam stage komponen Reg untuk dirender di UI. Development ke GitHub. Menyeberangkan aplikasi ke dunia. Membuat responsif. 1. Membuat responsif repository. Buat repository GitHub baru untuk aplikasi Reg Anda. Ini akan menyediakan kode sumber dan sejarah perubahan. 2. Menambahkan file. Tambahkan file proyek Reg Anda ke repository GitHub menggunakan Git. Ini akan melacak perubahan pada kode Anda. 3. Membangun aplikasi. Gunakan perintah npm root build untuk membangun aplikasi Reg Anda. Menghasilkan file yang siap untuk development. 4. Menyebarkan aplikasi. Terdapat berbagai cara untuk menyebarkan aplikasi Reg ke GitHub, seperti menggunakan GitHub Pages atau layanan development pihak ketiga. Reg.js lanjutan, menambahkan style dan data. Reg.js adalah pustaka JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna UI interaktif dan dinamis. Dalam pengembangan aplikasi berbasis Reg, 2 aspek penting yang harus diperhatikan adalah style, gaya tampilan, dan data, pengelolaan informasi. Dengan memahami cara menambahkan style dan mengelola data secara efektif, kita dapat membangun aplikasi Reg yang lebih menarik,
responsif, dan fungsional. Menambahkan style dalam Rage. Rage menyediakan beberapa metode untuk menambahkan style ke komponen. Di antaranya initialize style, CSS external, CSS modules, dan style components. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada kompleksitas proyek yang berpresi pengembang. Initialize style CSS eksternal menambahkan style secara langsung ke elemen menggunakan file CSS eksternal untuk memisahkan properti style yang berupa objek JavaScript. Cocok tampilan dari logika komponen. Pendekatan ini untuk style sederhana, tetapi kurang optimal untuk lebih terorganisir dan mudah dikelola dalam proyek pengelolaan style yang kompleks atau besar. Ini contoh Lens CSS. CSS modules dan style components. Selain inline style dan CSS eksternal, Rest juga mendukung CSS modules dan style components untuk styling yang lebih canggih dan struktur. CSS modules memungkinkan pengguna style yang bersifat scoped, sementara style components memungkinkan penulisan CSS langsung dalam file JavaScript. CSS module style components memungkinkan penggunaan style yang bersifat scoped, memungkinkan penulisan CSS langsung di dalam file sehingga tidak ada bentrok dengan style lain. Sangat JavaScript sering digunakan dalam aplikasi modern, berguna untuk proyek skala besar dengan banyak yang membutuhkan dynamic styling komponen. Rest menyediakan beberapa metode untuk menambahkan style ke komponen, di antaranya inline style, CSS eksternal, CSS modules, dan style components. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada kompleks proyek yang berprestasi pengembang. Inline style menambahkan style langsung ke elemen menggunakan properti style yang berupa objek JavaScript. Cocok untuk styling sederhana, tetapi kurang optimal untuk mengelola style yang kompleks. Mengelola data dengan stage digunakan untuk menyimpan data yang bersifat dinamis dalam suatu komponen. Dengan menggunakan stage, kita dapat membuat komponen yang responsif dan interaktif, di mana tampilan akan diperbarui setiap kali stage berubah. Stage akan diperbarui setiap kali tombol diklik, dan komponen akan diredam ulang. Ini memungkinkan kita untuk membuat aplikasi yang lebih dinamis dan responsif terhadap interaksi pengguna. Stage digunakan untuk menyimpan data dinamis dalam komponen. Perubahan stage memperbarui tampilan komponen secara otomatis. Mengelola data global dengan konteks API. Konteks API digunakan untuk mengelola data global dalam aplikasi tanpa perlu meneruskan proses secara berulang-ulang.
Ini sangat membantu dalam mengelola tema, autentikasi, dan data global lain yang perlu diakses oleh banyak komponen. Konteks API sangat membantu dalam mengelola tema, autentikasi, dan global lainnya. Dengan konteks API, kita dapat menghindari masalah prop drilling dan membuat kode lebih bersih dan mudah dikelola. Fetching data dari API dengan UNS Apex. Untuk mengambil data dari sumber eksternal seperti API, kita dapat menggunakan Fetch atau iOS dengan US Average. Dengan US Average, kita bisa menggunakan slide average seperti fetching data secara optimal, memastikan bahwa data diambil hanya sekali saat komponen pertama di-render. Dengan USPrenge, kita bisa melakukan slide average seperti fetching data secara optimal. Ini memungkinkan kita untuk membuat aplikasi yang dinamis dan menampilkan data dari sumber eksternal secara efisien. Perbandingan metode styling. Setiap metode styling memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Inline styling cocok untuk styling sederhana. CSS eksternal lebih terorganisir. CSS modules mencegah bentrok style, dan style komponen memungkinkan dinamis styling. Pilihan metode yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek Anda. Line style sederhana, kurang terorganisir. CSS eksternal terorganisir, potensi bentrok style. CSS modules scope style, konfigurasi tambahan. Style komponen, dynamic styling, CSS JavaScript. Kapan menggunakan style PS Props? Style digunakan untuk data yang bersifat lokal dan dinamis. Dalam komponen sederhana, props digunakan untuk mengirim data dari komponen induk ke komponen anak. Pilihlah style jika data hanya referen untuk komponen itu sendiri, dan props jika data perlu dibagi ke komponen lain. Style data lokal dan dinamis, props data dari komponen induk. Dalam materi ini kita telah membahas bagaimana pengembangan style dan mengelola data dalam Rage. Berapa poin utama yang perlu diingat. Style yang ditambahkan menggunakan inline style, CSS eksternal, CSS modules, dan style components. Data dapat dikelola menggunakan style props, konteks API, dan patching. Data dari API. Dengan memahami teknik-teknik ini, kita bisa membuat aplikasi Rage yang lebih interaktif, efisien, dan mudah dikembang. Rage.js lanjutan interaktif UI. Dalam pengembangan aplikasi web modern, UI yang berinteraktif sangat penting. Dengan Rage.js,
kita dapat membangun UI yang responsif dan dinamis. Seperti ini, membahas teknik untuk membuat UI interaktif. App handling dalam Rage menggunakan event click, menangani input pengguna, menangani event host. Conditional rendering, elemen berdasarkan style text ditambahkan atau disembunyikan saat tombol diklik. Load interrupter sering digunakan saat menggunakan data dari API. Menampilkan elemen berdasarkan touch. Menampilkan load indicator. CSS Transition animasi sederhana dengan properti CSS. Library animasi frame motion untuk animasi UI yang kompleks. Menggunakan CSS Transition. Menggunakan library animasi frame motion. Komunikasi real time. Web shop aplikasi menerima pembaruan tanpa refresh halaman. Firebase aplikasi menerima dan mengirim data secara real time. Menggunakan web shortcut. Menggunakan Prep Real Time Database. Event handling menangani interaksi pengguna. Conditional rendering menampilkan UI berdasarkan kondisi, animasi dan efek visual, meningkatkan pengalaman pengguna. Membangun aplikasi web dengan JavaScript dengan Rest.js. Pengenalan Rest.js. Rest.js merupakan library JavaScript yang populer untuk membangun antarmuka dengan UI yang dinamis dan interaktif. Rest mengadopsi konsep deklaratif yang memungkinkan pengembang untuk membangun UI secara efisien dan fokus pada komponen yang dapat di REST. Struktur data REST. 1. Setiap aplikasi REST terdiri dari komponen-komponen yang independen dan REST. 2. Komponen REST dapat menerima data dari komponen induk melalui properties. 3. Komponen juga memiliki state yang menyimpan data internal yang unik untuk komponen tersebut. Komponen dan prop. 1. Komponen REST adalah blok bangun fundamental aplikasi. 2. Prop digunakan menyampaikan data dari komponen induk ke komponen anak. 3. Komponen dapat menerima prop sebagai argumen dan menggunakannya untuk menampilkan konten yang sesuai. Konfigurasi lingkungan. Style adalah objek yang menyimpan data yang unik untuk setiap komponen. 2. Perubahan pada style akan memicu komponen untuk melakukan REST ulang.
Lifestyle komponen merujuk pada serangkaian tahap yang melalui komponen dari pemuatan hingga on-front. Rage Router adalah library yang memungkinkan navigasi antar halaman di aplikasi Rage. Routing memungkinkan Anda menampilkan komponen yang berbeda dengan UI yang diakses pengguna. Anda dapat mengatur routes untuk halaman utama, halaman produk, halaman login, dan lainnya. Mengintegrasi Rage dengan backend API. Rage dapat berkomunikasi dengan backend API untuk mengambil atau mengirim data. Metode Fetch API atau Axios dapat digunakan untuk membuat permintaan HTTP ke API. Data yang diterima dari API dapat disimpan dalam style dan digunakan untuk menampilkan konteks yang dinamis. Menghubungkan aplikasi ke database. Manajemen stage dengan Redux. Dengan Redux, stage aplikasi disimpan dalam store tunggal yang dapat diakses oleh semua komponen. Action dan Reduxer digunakan untuk memperbarui stage dengan cara yang mudah dilacak dan diprediksi. Optimalisasi performa aplikasi Rage. Optimalisasi performa yang penting untuk memastikan aplikasi Rage berjalan dengan lancar dan responsif. 2. Memanfaatkan memojition Rage loading dan optimasi Rage dapat meningkatkan kinerja aplikasi. 3. Gunakan tools seperti Rage Developer Tools yang mengidentifikasi dan memperbaiki potensi masalah performa. Development aplikasi Rage. 1. Membangun aplikasi. Pastikan aplikasi Rage digunakan dengan perintah npm run build. 2. Memilih plafon. Pilih platform hosting seperti Netlink, Vercel, atau Heroku. 3. Deploy aplikasi ke plafon hosting yang dipilih. Pengenalan Dart dan Fortran. Apa itu Dart? Dart adalah bahasa pemrograman open source dan general purpose yang dikembangkan oleh Google yang ditunjukkan untuk membuat aplikasi multi-platform. Pengenalan Dart Content. Dart adalah bahasa pemrograman open source dan general purpose yang dikembangkan oleh Google yang ditunjukkan untuk membuat aplikasi multi-platform dengan fokus pada performa tinggi, efisiensi memori, dan memudahkan pengguna. Dart digunakan dalam full thread untuk membangun UI yang responsif dan berkinerja tinggi. Manfaat mempelajari Dart. Dart
mudah dipelajari dan bagus sebagai fresh language. Jika baru mulai belajar bahasa pemrograman, Dart adalah bahasa yang bagus dan mudah dipelajari karena sangat mirip dengan bahasa pemrograman populer lain seperti C, Python, dan lain-lain. 2. Dart adalah bahasa pemrograman yang fleksibel. Dart bisa berjalan di Android, iOS, desktop, dan web sehingga bisa develop banyak platform dalam satu kode. Dart adalah project open source. Dart dibuat oleh Google, lalu komunikasi development Dart mengembangkan teknologi dan fitur-fitur menarik. 4. Dart digunakan oleh Flutter. Flutter merupakan proyek yang revolusioner dari Google untuk mengembangkan aplikasi multiplatform dengan tampilan UI yang menarik dan telah digunakan oleh banyak perusahaan seperti iBook, BMW, dan lain-lain. Dart memiliki dukungan tools yang lengkap. Hampir setiap teks editor atau IDE memungkinkan dukungan besar untuk Dart seperti Interactive IDE Webform, Android Studio mampu edit sederhana seperti VS Code. Karakteristik Dart. Dart merupakan bahasa pemrograman multi-threading karena Dart mendukung paradigma object oriented programming (OPP) dan functional programming (FP) dengan OOP development dengan membuat program tekstur yang memiliki konsep objek, class, properties, konstruktor, dan lain-lain. Lalu dengan FP dapat menerapkan fitur-fitur higher order function, restriction, risk class, dan lain-lain. Lalu Dart memiliki beberapa karakteristik seperti berikut. Styling perlu mengidentifikasi variabel sebelum menggunakannya. Tipe inference. Tipe data akan secara otomatis terdeteksi ketika suatu variabel diinisialisasi. Starting interaction. Menyiapkan variabel ke dalam sebuah objek starting tanpa connection. Mengubah objek starting menggunakan Apa itu Flutter? Flutter adalah SDK yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi yang bisa berjalan pada berbagai platform. Dengan ini cukup sekali coding atau dikenal dengan slide code base. Flutter sudah digunakan oleh banyak development mampu organisasi di seluruh dunia. Keunggulan Flutter memungkinkan pembuatan aplikasi yang indah dari sisi UI. UI desain dapat dengan bebas berkreasi tanpa ada banyak batas dari framework karena Flutter dapat mengobrol setiap pixel yang ada di layar sehingga memudahkan dalam membuat animasi. Flutter berjalan sangat cepat karena Flutter menggunakan graphic engine bernama Sky 2D yang memungkinkan untuk dikompilasi ke kode natif 32 bit dan 64 bit.
RAM untuk iOS dan Android. Keunggulan Plotter. Plotter sangat produktif karena memiliki fitur hot reload, memungkinkan developer dapat melihat hasil komponen secara real time tanpa menggunakan kehilangan stage. Hal-hal fundamental pada Plotter. Widget merupakan sebuah komponen dasar dan Plotter yang digunakan untuk membangun UI. Stage adalah data yang ada pada suatu widget. Style widget yang tidak dapat diubah. Styleable widget yang dapat berubah secara fleksibel. Layout atau tata letak diatur oleh widget. Stage manajemen mengelola alur data secara respon tampilan ketika ada interaktif atau trigger yang diberikan oleh pengguna. Dasar-dasar pengertian. Dart merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google. Bahasa ini dirancang untuk membangun aplikasi berbasis web, mobile, dan desktop. Bahas Dart sudah beriterasi pada objek. Mengapa? Memiliki plafon tinggi karena Dart dikomplikasi menjadi native kode pada aplikasi mobile dan desktop, memudahkan dan mempercepat pengembangan dengan fitur yang dimilikinya, seperti hot reload, fleksibel, memiliki dukungan komunitas yang kuat. Fitur-fitur utama. Berorientasi pada objek. 2. Static typing. 3. Tipe impermanence. 4. Tipe impermanence. 5. Asynchronous. Variabel digunakan untuk menyimpan data pada program yang dibuat. Contoh deklarasi variabel Dart adalah sebagai berikut. Dart memiliki beberapa macam tipe data, antara lain contoh 1,0,-4. Drop contoh 3.14,9.8. String contoh Rizky PHJ. Bold contoh truth or false. List contoh Pahreja Rizky. Map contoh nama Rizky Pahreja. Dinamik contoh 3.14, Rizky. Contoh deklarasi variabel dan tipe data. Setengah sakitnya bet.
Nah, di sini saya laporan buat seminggu ke belakang. Daftar isi kebijakan akses jaringan network, akses pelecehan dan keamanan. 3. Konfigurasi SSH. 2. Arsitektur jaringan. 4. Manajemen database. 5. Layanan tambahan. 6. Client tools. Kebijakan akses jaringan. SSH server hanya via VPN ITB atau Cloudflare Zero Trust. Terus, tidak ada port SSH publik. Database. Akses manajemen wajib lewat jalur aman, VPN atau Zero Trust. Backend server mengakses port HTTPS ke publik via reference proxy candi tanpa konfigurasi tunnel. Port server diekspor via candi yang dihubungkan melalui Cloudflare tunnel. WordPress server hanya dapat diakses secara internal melalui VPN atau Cloudflare Zero Trust. RabbitMQ. ProtMQ atau AMQP terbuat public management UI hanya via Cloudflare Trust Subdion. Ini daftar alamat server. Hanya 2 segmen akhir IP yang ditambahkan untuk alasan keamanan. Konfigurasi SSH. Konfigurasi SSH. Metode 1. VPN DTITB. 2. Metode Cloudflare Zero Trust. Manajemen database. MongoDB atau NoSQL Booster. Buka NoSQL Booster. Klik Context, di pojok kiri atas. Isi tab basis server, hostname, port, deploy. 3. Tab Antution, out mode basis, username atau password. Isi outdb, biasanya admin, username dan password. Klik tombol teks connection di pojok kiri bawah. Jika connection oke, kita save to context. Buat database dari database baru. Klik kanan konteks, create database, isi nama, oke. Buat server, klik kanan database, user enroll, add user, database owner, jalan script, simple UR connection. PostgreSQL dan MariaDB. PostgreSQL berbasis buka drive database connect. 2. Pilih PostgreSQL. Next. 3. Isi host port 5432 database username password. Klik text context finish. MariaDB Hide SQL atau Dapres. Buka Hidden SQL. New setting. Password tipe MariaDB or MySQL TCP IP. Isi hostname, IP, username, password, port 3302. Klik open untuk koneksi. Layanan tambahan pakai Redis dan S3 terus FS Object Storage. Seperti ini.
Client Tools. Terus manajem GUID seperti ini, panduan instalasi client tools.